Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Balasila Nugroho dari TI 23A3 NIM 230103053 dari Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarom dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan video proyek akhir yang saya buat, yaitu aplikasi simulasi investasi kripto. Kenapa saya membuat project ini, dapat ide ini karena saya tertarik pada dunia kripto. Banyak teman-teman saya yang suka pada kripto, yang sudah berinvestasi pada kripto. Ya, di sini saya membuat project ini untuk menganalisa kerugian, keuntungan investasi pada kripto. Jadi sebelum saya memulai dengan uang beneran, saya bisa menganalisa keuntungan dan kerugian saya. Baik, langsung saja kita ke presentasinya. Oke, langsung yang pertama kita membuka XAMPP, diaktifkan. Ini sudah saya aktifkan. Oke, langsung saja buka ke admin. Dikarenakan saya sudah membuka PHP adminnya, langsung saja kita ke ini. Oke, tandanya seperti ini. Oke, seperti ini. Klik. Saya sudah membuat database yang bernama simulasi kripto. Klik ke simulasi saja. Ini. Oke, langsung saja. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data hasil simulasi investasi kripto dari setiap pengguna. Oke, totalnya ada 10 ini kolom. Saya akan menjelaskan satu persatu dengan simpel yang pastinya. Oke, mulai saja ke ID, merupakan binary key yang bertipe INT dan otomatis bertambah auto increment. Setiap kali ada data baru, ini berfungsi sebagai identitas unik setiap simulasi. Ya, seperti itu. Langsung saja. Nomor 2, nama pengguna. Menyimpan nama pengguna yang melakukan simulasi, tipe datanya varchar 100. Lanjut nomor 3, nama koin. Menyimpan nama koin kripto yang dipilih saat simulasi seperti BTC, ETH, Doge. Itu tipe datanya varchar 20. Lanjut ke 4, modal, merupakan jumlah awal yang diinvestasikan pengguna. Simpelnya seperti itu penjelasannya. Lanjut ke harga beli. Ini harga per koin saat pengguna membeli kripto, juga bertipe double. Harga jual sama seperti harga beli, itu harga per koin saat pengguna menjual kripto, tipenya double. Lanjut nomor 7, jumlah koin berisi jumlah koin yang didapat dari modal saat harga beli, tipenya double. Oke, lanjut ke nomor 8, total
jual. Nilai total dari penjualan semua koin, jumlah koin dikali harga, atau harga jumlah koin dikali harga beli atau harga jual. Tipenya pakai double. Terus total jual, nilai total dari penjualan semua koin, jumlah per koin dikali harga jual atau beli, bertipe double. Itu keuntungan merupakan selisih dari total per jual dikurangi modal. Jadi ini menunjukkan profit atau rugi dari simulasi investasi tersebut. Itu. Terus lanjut ke waktu simulasi yang terakhir. Minimal waktu saat simulasi dilakukan. Simulasinya seperti itu, bertipenya timestamp. Oke. Yang ini pakai current timestamp. Oke, itu saja untuk penjelasan tabelnya. Kita lanjut ke bagian projectnya, ini codingannya. Oke, saya tunjukkan untuk librariesnya agak banyak seperti ini. Saya nggak pakai Jasper ya, saya pakai iText PDF, barcodes, font ASEAN, fonts, Hive, IO, Karnel, layout, PDF-A, PDF test, Sync, SLF, 4G, Stylet, SVG, MySQL Connector. Itu. Oke, itu aja librariesnya yang saya pakai untuk project ini. Kita lanjut ke bagian desain. Oke, desain. Oke, simulasi investasi kripto untuk pemula ini pakainya JLabel 1, input data simulasi pakai JLabel 2, nama pengguna JLabel 3, pilihan koin JLabel 4, modal RP ini pakai JLabel 5, harga belinya ini pakai JLabel 6, harga jualnya ini pakai JLabel 7, dan ini yang terakhir JLabel 8 untuk riwayat simulasi ini. Oke, kita lanjut aja ke ini pakai txt name jtagfill. Oke, ini jtagfill txt nama, ini combo coin pakai combo box, ini txt modal pakainya jtagfill. Terus ini harga ini pakainya sama jtagfill txt harga beli, ini juga txt harga jual pakainya di jtagfill. Kita lanjut ke bagian button. Untuk bagian button baru ini pakainya BTN baru JButton, ini BTN tambah JButton juga, edit BTN edit JButton, ini BTN hapus JButton, ini BTN cetak pakai JButton. Itu. Terus yang terakhir ini pakainya G-Scroll Pane 2, namanya itu pakainya G-Scroll Pane. Tuh. Oke, mungkin itu yang saya jelaskan untuk bagian ini. G-frame-nya ini saya jelaskan simbolnya seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke source codingan crypto Java yang merupakan intinya ini. Ada berapa ratus ya ini ya? Ini ada 543.
pertama merupakan turunan dari JFrame, artinya jenis utama untuk aplikasi GUI, simulasi aplikasi kripto. Oke, langsung saja. Aplikasi ini oke, unit ini dipanggil di konstruksi untuk membentuk tampilan GUI itu untuk unit komponen sini. Lanjut ke load tabel. Saya jelaskan dengan simpelnya, bertugas menampilkan seluruh data dari database tabel simulasi ke dalam JTabel 2. Seperti ini kodenya. Terus data yang ditampilkan termasuk nama pengguna, nama ID, nama koin, modal, harga beli, harga jual, dan lain sebagainya. Tuh. Oke, kita lanjut saja langsung ke BTN baru. Action Performance itu simpelnya untuk memperbarui default untuk kita mengisi ini bagian kolom-kolom ini. Tuh, lanjut ke BTN tambah. Kita BTN tambah, kodenya seperti ini. Penjelasan simpelnya untuk mengambil inputan dari pengguna, terus ini jumlah koin ini melakukan perhitungan, untuk melakukan perhitungan. Terus yang ketiga, menyimpan data ke database menggunakan query insert. Oke, lanjut ke bagian tombol edit. BTN edit action performat. Penjelasannya, mengambil data dari baris yang dipilih di JTabel 2. Dan kedua, mengupdate database berdasarkan ID yang dipilih dengan query update. Seperti itu penjelasan simpelnya. Langsung saja ke hapus. Oke, seperti ini. Penjelasannya, menghapus data dari database berdasarkan ID yang dipilih. Dan menggunakan pindah delete from simulasi where ID. Oke, itu. Lanjut ke tombol cetak. Seperti ini kodingannya. Penjelasannya, mengambil semua data dari baris yang dipilih, menyimpan ke dalam hash, map, string sebagai data sementara. Tuh, ini seperti ini. Terus memanggil dialog cetak preview crypto. Gitu, seperti itu. Terus maaf, saya tadi kelewatan untuk ini yang JTabel mouse click ini. Misalnya saat baris di tabel diklik, semua data otomatis dimunculkan ke text field untuk diedit atau dihapus. Gitu. Lanjut ke fungsi oh ya, yang tampil data sama laut data itu mungkin mirip ya untuk penjelasannya, biasanya mirip itu. Lanjut
lanjut ke itu main fungsi main. Penjelasannya, entry point aplikasi men-set look and feel ke Nimbus agar GUI lebih modern, menampilkan frame crypto app gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih untuk penjelasan source coding crypto app Java. Itu aja. Lanjut ke config db. Kelas config db. Oke. Kelas ini dibuat untuk menyediakan satu metode static bernama config db. Field MySQL config adalah objek koneksi connection ke database MySQL. Seperti itu di MySQL config db. Lanjut, ini public static ini. Metode ini akan mengembalikan koneksi ke database saat dipanggil dari file lain seperti crypto Java app. Untuk ini, untuk string URL ini, URL untuk alamat koneksi JDBC ke database lokal bernama simulasi kripto. Yang ini. Oke. Untuk username database biasanya root ini. Untuk password untuk koneksi MySQL kosong. Kalau MySQL kamu nggak pakai password, nah, saya nggak pakai password, jadi saya kosongin aja. Terus kelas not ini, kelas for name ini membuat driver JDBC MySQL itu. Terus semuanya driver manager ini mencoba membuka koneksi ke MySQL dengan parameter yang diberikan. Terus ini untuk penanganan error ini. Kalau di driver JDBC tidak ditemukan atau koneksi gagal, pesan error akan muncul ditampilkan ini. Oke, itu untuk return MySQL config ini mengembalikan objek koneksi supaya bisa dipakai untuk file SQL di file lain seperti crypto app itu. Oke, lanjut saja kita ke, mungkin itu saja penjelasan config db nya, mungkin simpelnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke ini, preview crypto.java file ini. Oke, lanjut. Tujuan kelas ini adalah sebuah dialog di Java Swing, yaitu menampilkan hasil simulasi pembelian dan penjualan kripto dalam bentuk nota atau laporan, memberikan opsi kepada pengguna untuk menyimpan hasil tersebut di dalam file PDF itu. Dan jika dirancang agar user friendly dengan UI yang simple dan terintegrasi ke aplikasi utama. Itu penjelasan, itu tujuan kelasnya. Lanjut ke ini, import iText PDF ini juga untuk membuat file PDF dari isi preview. Terus yang
Oke, ini untuk menambahkan antarmuka UI. Mungkin itu aja yang untuk importnya, penjelasannya nggak semua saya jelaskan, mungkin yang inti-intinya aja. Itu tadi teks ini untuk menampilkan itu membuat file PDF nya. Kalau untuk ini untuk tampilan antarmuka. Itu lanjut ke private final. Menyimpan semua data simulasi dalam bentuk key value seperti nama pengguna, harga beli, dan keuntungan. Disuplai dari form utama saat dialog ini dibuka. Oke, ini ya, ini untuk private final, dan ini untuk public print preview crypto. Oke, langsung ini untuk membuat dialog modal, terus atau blokir jendela utama sampai ditutup. Terus kedua, menyimpan data simulasi dan langsung memanggil tampilan preview. Tuh, ini untuk menampilkan datanya ke GTEX Money tabel. Tuh. Oke, lanjut. Dikarenakan tadi mohon maaf jeda sedikit karena ada problem, yaitu penggunaan saya penuh. Lanjut saja untuk tampilan. Oke, mohon maaf ada problem. Oke, ini tampilan preview, mengambilnya dari data simulasi. Ini seperti modal, harga beli, keuntungan. Itu data simulasinya seperti ini. Terus ini format output disusun dalam bentuk nota yang rapi dan readable. Menentukan apakah user untung atau rugi dari transaksi simulasi. Output ditampilkan di TP nota preview komponen teks dengan font monospaced gitu. Seperti itu. Terus private buat PDF itu membuka dialog save as menggunakan Gfile user itu. Terus menghasilkan file PDF dari isi preview yang sudah ada di TP nota preview tadi. Sampai sini codingannya. Terus yang terakhir, file PDF disimpan dan langsung dibuka jika berhasil. Oke. Itu. Lanjut, kita langsung aja demo project aplikasi simulasi kripto. Oke, kita running. Tunggu sebentar, seperti ini tampilannya. Oke, ini saya hapus aja semua. Satu hapus. Ini kosong ya di sini ya. Oke, kita langsung aja nama pengguna sama aja Bayu. Kita ke BTC,
beberapa tabel ya, 3 atau 4 tabel gitu. Ini AJI, belinya ETH, modalnya mungkin kita masukkan 200.000, harga belinya kita di angka 30.000 ya, perkoinnya harganya 30.000, harga jualnya ke 45.000. Kita tambah, oke, baru ditambahkan, masukkan lagi untuk Nugroho, itu kita pilih Doge, modalnya mungkin kita masukkan ke angka 500.000. Ini harga beli per koinnya itu kita masukkan di angka mungkin 200.000 gitu ya, harga jualnya mungkin 150. Kita tambah itu untuk saya akan menjelaskan untuk edit mungkin kita untuk diklik tabelnya, kita ini diklik aja, terus edit aja, dikali nama Joni itu, modalnya mungkin kita masukkan edit 2 juta itu, terus edit, oke, udah bisa. Ini Joni ETH, modalnya 2 juta gitu. Terus kita tambahkan satu lagi kan, kita masukkan edit BTC aja, modalnya mungkin kita masukkan 1 juta. Harga beli per koinnya kita masukkan ke angka 2 juta, 20 juta. Harga jualnya kita masukkan 3 juta. Oke, kita tambahkan. Ini bukan data real ya, ini untuk simulasi aja. Tuh, kalau kita mau hapus tinggal klik tabelnya, hapus gitu aja, otomatis sudah hapus ini. Oke, kita pilih satu-satu, mau dicetak, contoh ini Bayu, cetak, reviewnya kayak gini, hasilnya nama pengguna Bayu, waktu simulasinya ini tanggal 20 tuh, dalam pembeliannya nama koin BTC, modal awalnya 500.000, harga koinnya 1.500.000.000, dapat koin 0,0003. Untuk data penjualannya, harga koinnya, harga jual per koinnya 2 miliar, total penjualannya 666.000 sekian. Keuntungan yang didapatkan 166.000 sekian gitu. Ini untuk yang untung ya. Ini kita aja langsung kita simpan. Oke, di oke, dan keluar ini PDF-nya ini. Oke, langsung saja kita ke ini aja, kita tampilkan hasil yang rugi ya. Ini rugi, ini rugi nih. Kita aja, oke. Nah, pengguna Nugroho, waktu simulasinya ada ini 2025 bulan 7 tahun 20, hiraukan jamnya aja. Dan pembeliannya Doge, koin Doge, modal tambahnya 500.000, harga beli per koinnya 200.000, jumlah koin didapatkan 2,5 sekian. Harga penjualannya, harga jual per koinnya 150.000, total penjualannya 375.000, dan kerugiannya itu 125.000. Kita PDF, save, oke, ini hasilnya gitu. Dan udah saya tampilkan itu ya, saya udah tampilkan yang keuntungan dan kerugian ya, itu aja. Dan kita tabes ini di sini udah sebentar, jadi ini udah masuk ya, no problem ya, clear down ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk project kali ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jika saya ada salah kata,
presentasi kali ini ada problemnya, tadi ada delay jeda karena kan problem di HP saya tadi.